Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Rahma yang akan menjawab pertanyaan dari Kezia Angbaini dari kelompok 4. Nah, Kezia bertanya, PHK yang terjadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini apakah termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau bukan? Dan apakah karyawan atau buruh yang terkena dampak dari PHK tersebut itu berhak untuk menuntut? Serta bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pemerintah, untuk menghadapi kondisi ini sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM. Nah, menurut pendapat dari kelompok kami, kasus PHK sendiri termasuk ke dalam pelanggaran HAM tetapi dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah, kasus PHK yang terjadi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini belum dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM dikarenakan kondisi pandemik ini menyebabkan dampak yang besar bukan hanya bagi kesehatan masyarakat saja, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia yang mengalami krisis. Dan pada situasi krisis ini, bisa jadi membuat pengusaha atau perusahaan tidak punya pilihan lain selain melakukan PHK karena harus menekan biaya operasionalnya secara besar-besaran untuk kelangsungan hidup pengusaha atau perusahaannya. Nah, sebagai contoh, perusahaan X yang saat ini mengalami penurunan pendapatan atau kerugian akibat dampak dari COVID-19 ini melakukan upaya dalam mengefisiensikan biaya operasional perusahaannya agar perusahaan tetap hidup, salah satunya dengan cara mengurangi jumlah karyawan atau buruh yang ada dengan ketentuan karyawan yang terkena PHK tersebut sudah mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Serta dengan harapan jika kondisi pandemik ini selesai, perusahaan tersebut akan menarik kembali para karyawan atau buruh yang dianggap memiliki kompetensi yang baik selama bekerja di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ini juga membuat kebijakan dengan PHK dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi sudah mendapatkan persetujuan antara perusahaan dan karyawan. Dan jika hak-hak dari karyawan tersebut sudah dipenuhi oleh perusahaan, maka kasus PHK ini tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Dalam pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa PHK dapat dilakukan jika perusahaan mengalami kerugian, force majeure, atau untuk efisiensi. Tetapi pada undang-undang tersebut juga ditegaskan bahwa PHK merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, sebelum dilakukannya PHK, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur bagaimana pengusaha, buruh, serikat kerja, dan pemerintah untuk bekerja sama agar tidak terjadi PHK. Nah, akan tetapi jika hak-hak dari karyawan tersebut seperti pemberian pesangon dan kompensasi atas hilangnya pendapatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka PHK tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Nah, jika terjadi pelanggaran HAM, maka karyawan atau buruh dapat menuntut kepada perusahaan akan hak-haknya tersebut melalui lembaga bantuan hukum serta tim advokasi peduli hukum. Tetapi untuk menuntut pada saat kondisi pandemi COVID ini mungkin tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi karyawan atau buruh dikarenakan perusahaan mengalami kerugian yang besar dalam kondisi pandemi COVID-19 ini sehingga tidak dapat melakukan pemberian hak sebagaimana mestinya. Nah, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemik ini, yaitu masyarakat dihimbau untuk mematuhi peraturan yang ada untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini dengan cara tidak berkumpul, melakukan social distancing, menjaga kebersihan, mengatur pola hidup sehat, dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini dengan jernih sehingga tidak terdapat
perselisihan. Serta pemerintah dapat melakukan upaya diantaranya menjaga daya beli masyarakat bawah dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami PHK, memaksimalkan program kartu prakerja, memberikan dan memfasilitasi informasi terkait bagaimana hak-hak buruh korban PHK dapat terlindungi, dan membuat kebijakan atau peraturan dengan tidak melihat dari satu sisi saja sehingga tidak dapat merugikan dari masing-masing pihak. Serta perusahaan juga dapat melakukan kebijakan seperti melakukan work from home, membatasi jam pekerjaan, melakukan pergantian shift pekerjaan, serta jika terjadi PHK, perusahaan juga harus bisa menjelaskan kondisi dan situasi saat ini dan bagaimana arah ke depan perusahaan agar karyawan dapat memahaminya. Ya, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.